Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lah. Wa qala aidan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, remaja, jamaah sholat isya dan insyaallah dilanjutkan sholat tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua pada malam ini sangat berbahagia, sangat bersyukur kepada Allah karena masih istiqomah baru malam keempat malam ini ya. Sudah sangat berkurang, sudah 50% jamaah kita ya tidak ke masjid di sini, nggak tahu apa ke masjid tempat lain barangkali. Bahkan mungkin ada yang masih sibuk di pekerjaannya ya. Kemudian bahkan mungkin ada yang sudah tertidur karena kecapean pulang kerja, atau mungkin ada yang lain sakit dan sebagainya. Kita berbaik sangka saja kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, memberikan perlindungan kepada mereka. Hadirin yang berbahagia, sholawat serta salam semoga tetap tersanjung kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita yang masih istiqomah, masih menjalankan, masih diberikan kemampuan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan syariatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita mendapat syafaat, kemudian menjadi hamba Allah yang dipilih oleh Allah dalam 3 barisan, dalam 2 barisan di akhirat di padang mahsyar nanti. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Pada kesempatan ini saya giliran menyampaikan tausiah ceramah singkat. Saya hanya menyampaikan durasi 25 menit. Tolong ya, kalau lebih dari 25 menit selesai atau tidak selesai saya putus, kemudian nanti waktu-waktu yang lain dilanjutkan. Karena terlalu panjang juga ya tidak bagus ya, terlalu panjang juga tidak bagus ya. Karena itu saya mohon maaf ya, nanti begitu 25 menit tolong saya tegur, Pak, habis Pak waktunya ya. Hadirin yang berbahagia, jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan materi seni mendidik anak. Seni mendidik anak. Tolong ibu-ibu pada putrinya didekati, jangan bercanda ya, dan ketawa-ketawa. Kemudian kepada adik-adik yang memegang buku catatan tugas dari sekolahnya, judulnya tadi apa? Seni mendidik anak. Ini tugas orang tua kita ya. Bagaimana ya mendidik anak yang baik sesuai dengan syariat Islam. Hadirin yang berbahagia, bahwa anak itu adalah anugerah Allah, amanah Allah, harta benda yang tidak ternilai, dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Hadirin yang berbahagia, bahwa Allah menitipkan anak kepada kita, utamanya adalah bukan hanya diberikan makan, diberikan minum, diberikan pakaian, disekolahkan, tapi dididik. Disekolahkan dengan dididik berbeda, Pak. Disekolahkan ke sekolah formal, ke sekolah umum, atau di sekolah hanya mendapatkan ilmu ya, hanya mendapatkan ilmu. Hasil belajar dengan hasil pendidikan berbeda. Hasil belajar adalah akan mendapatkan ilmu di dunia, ilmu dunia, matematika, bahasa Inggris, berhitung dan sebagainya. Hadirin itu ya, bapak-bapak, ibu-ibu menyekolahkan anaknya ke sekolah formal, contohnya ke sekolah negeri ya. Di sekolah negeri itu terus terang pendidikannya, karena pendidikan itu menyangkut kepada pendidikan agama, pendidikan moral, pendidikan akhlak, itu minim sekali. Minim sekali. Kenapa tahu? Karena saya guru. Ya, maaf ya. Karena saya pensiunan guru. Sampai sekarang pun masih guru. Insya Allah sampai mati, sampai masih guru. Jadi tahu persis jam pelajaran di sekolah, pendidikan agama di sekolah. Hadirin yang berbahagia, kalau mendidik anak, ini mendidik bukan mengajar ya. Mendidik anak itu adalah tanggung jawab orang tua, ayah dan ibunya, bukan tanggung jawab guru. Guru di sekolah, baik sekolah formal ataupun di sekolah non formal, di sekolah resmi atau tidak resmi, les, ngaji dan sebagainya, itu hanya menunjang, menambah, bahkan juga melanjutkan. Guru yang sesungguhnya adalah kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Guru yang sesungguhnya harus disebut madrasatul ula, sekolah awal
awal sekolah, awal belajar anak itu di rumah, yang ngajarin adalah orang tuanya, ayah dan ibunya. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman wa 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Ya, khalaqal insana, Allah telah menciptakan manusia, 'allamahul bayan, mengajarkan kepada manusia, kepada bayi, kepada yang diciptakannya, berkata-kata, berbicara. Ya. Jadi awal yang mengajarkan kepada bayi yang lahir bisa berbicara, bisa nangis, bisa ngomong papa, mama, mamam, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Silakan buka di surat Ar-Rahman ya. Allamahul bayan. Allah yang mengajarkan anak itu, bayi itu berbicara. Orang tua, ayah dan ibunya adalah melanjutkan dan memperbaiki. Ya. Melanjutkan dan memperbaiki dari sejak kapan? Ya, dari sejak sebelum lahir sampai terus berjenjang. Bukan ngajar tapi mendidik. Bukan ngajar tapi mendidik. Kalau ngajar di sekolah, maaf, bukan bapak ibu tidak mampu ngajar bahasa Inggris ke anaknya di rumah, atau bahasa Indonesia ngajarin anaknya di rumah, atau mengajarin matematika anaknya di rumah. Bukan bapak dan ibunya tidak mampu. Mampu, yakin saya mampu. Tapi itu bukan tugas bapak dan ibunya. Tugas bapak dan ibunya adalah bukan ngajarin, tapi mendidik. Mendidik adalah lebih tinggi daripada ngajar. Hadirin yang berbahagia, anak sekolah diajarin di sekolah hanya menghasilkan ilmu. Manakala anak menghasilkan ilmu kemudian tidak dididik baik di rumah, mungkin di masjid, di pengajian, ya, itu akan mendapat ketimpangan. Hadirin yang berbahagia, anak berilmu, ilmunya tinggi, menguasai IT, menguasai ilmu dan segala macam ilmu, tetapi tidak berakhlak karena tidak dididik. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu banyak penjahat-penjahat di tingkat atas. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu menyaksikan ada yang korupsi 300 triliun. Kemudian ada 193 triliun. Dilakukan oleh siapa? Itu oleh orang-orang pintar yang berilmu, bukan dilakukan oleh orang-orang yang rakyat yang tidak mempunyai ilmu. Nah, itu kenapa? Karena dia berilmu tinggi tapi tidak berakhlak. Ini mendidik adalah menciptakan anak berakhlak dan berakidah dan berakhlak. Orang berilmu berakhlak, orang berilmu berakidah, maka akan terhindar dari perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan tercela. Hadirin yang berbahagia, contoh pendidik yang baik, yang ulung, yang patut kita contoh dalam Al-Quran adalah Luqman. Ada surat Luqman. Luqman itu adalah seorang ayah, seorang pendidik
yang dilukiskan dalam Al-Quran, surat Luqman. Luqman itu umurnya panjang. Menurut sejarah, Luqman itu umurnya 1000 tahun, sama dengan Nabi Adam panjang umurnya, dan juga anaknya banyak, tetapi berhasil mendidik anaknya. Anaknya yang banyak itu soleh-soleh semua. Kenapa? Karena yang ditanamkan utama oleh Luqman kepada anak-anaknya adalah tauhid, akhlak tauhid. Seperti sebagaimana yang saya katakan tadi di dalam surat Al-Luqman ayat 13. Kalau saya tidak salah, nanti bapak-bapak, ibu-ibu buka koreksi ya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya. Luqman berkata kepada anak-anaknya, dikala Luqman sedang mendidik anaknya, sedang ngajarin anaknya di rumahnya, ya bunayya la tusyrik billah, ya anak-anakku, ya anakku, la tusyrik billah, jangan kau menyekutukan Allah. Itu penanaman pertama akidah kepada anak-anaknya. Kenapa? Kalau anak-anak kita ini sudah tertanam akidah yang kuat di dalam jiwanya, di dalam dirinya, insya Allah anak kita akan menjadi yang kuat, kuat agamanya, kuat akidahnya, kuat akhlaknya. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu kedua orang tuanya ya yang berkewajiban mendidik anak-anaknya, yang pertama ditanamkan adalah tauhid, akidah, keyakinan, tali pegangan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya ada 3 hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah pahala apa yang diberikan, hasil atau pahala apa yang didapat dari mendidik anak. Pahala apa yang didapat dari mendidik anak. Ibu, Bu, dengar nggak Bu? Nah, pahala apa yang didapat dari mendidik anak? Apa pahala sama dengan pahala sholat? Apa pahala sama dengan pahala umroh, haji, sedekah, apa baca Quran? Hadirin yang berbahagia, jadi bandingannya atau bukan bandingannya, nilainya, mendidik anak itu pahalanya pahala jariyah. Pahala jariyah. Bu, pahala apa Bu? Pahala jariyah. Apa bedanya pahala jariyah dengan pahala yang lain? Dengan pahala sholat. Bapak Ibu sholat diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, atau pahala kebaikan, berbuat baik, Allah berikan pahala 10 kali. 10 kali. Sekali berbuat baik adalah nilainya 10. Itu ada ukurannya. Kalau kita berbuat baik, termasuk kita membaca Quran. Membaca Quran 1 huruf itu nilainya 10 kali kebaikan. Dan berbuat baik yang lain juga demikian. Ini mendidik anak, pahalanya adalah jariyah. Kenapa jariyah? Karena pahala jariyah itu tidak putus-putus dan tidak dinilai angka. Walaupun bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal,
tapi hasil didikannya kepada anak-anaknya terus mengalir. Contohnya, anak ibu bisa mendoakan ibunya, hasil didikan ibunya. Robbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa untuk ibunya. Walaupun ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, terus mengalir, tidak putus dan tidak dinilai dengan angka. Oleh karena itu disebut pahala jariyah. Kemudian selanjutnya, yang kedua, bagaimana nasib anak kita kalau tidak dididik secara islami? Bagaimana keadaan kita, anak kita, kalau tidak dididik secara islami? Pertama, anak tidak akan mempunyai akidah yang kuat, tidak mempunyai akidah, kosong. Yang kedua, anak tidak memiliki akhlak yang bagus, kosong. Yang ketiga, anak tidak mempunyai karakteristik yang sempurna, kosong. Karena tidak pernah dididik ke arah itu. Seperti tadi, pertama yang ditanamkan kepada anak kita itu akidah, kepercayaan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya sudah yakin di dalam jiwanya ada Allah, di dalam dirinya ada Allah, di dalam mulutnya ada Allah, insya Allah menjadi anak-anak yang baik. Suatu contoh, maaf ya, itu anak yang tidak baik, yang durhaka. Ada anak membunuh neneknya dan bapaknya, dan akan membunuh ibunya. Kenapa? Karena bisikan setan. Tidak, kasus itu tidak satu dua, banyak. Terjadi tawuran-tawuran di tengah-tengah masyarakat, dilakukan oleh anak-anak. Bahkan anak di bawah umur, masih kelas 5 SD, sudah memperkosa, sudah menjadi preman, sudah menjadi penjahat. Kenapa? Karena tidak ada akidah dan akhlak, hadirin yang berbahagia. Bertambah bahayanya kalau anak kita tidak dididik secara islami. Ya, hadirin, mudah-mudahan nih anak-anak yang di sini, ya, yang rutin ke masjid menjadi anak soleh. Cuman sayang, maaf ya, sayang sangat banget. Di sini ada guru ahli, Ustadz Ayas, selalu standby ada di tempat. Mula-mula anak itu ada 10, terus berkurang 8, 7, tinggal 2 orang anak. Kemudian 2 orang anak pun sudah nggak keruan ngajinya. Saya setiap malam memperhatikan anak-anak ngaji di sini, subhanallah. Dan setiap sore saya ke sini, setiap maghrib saya ke sini. Begitu ke sini anak-anak ramai main bola. Ada sekitar 20-30 anak. Begitu saya nyampe, anak langsung bubar. Bubarnya pulang ke rumah masing-masing apa kemana. Tidak ada yang ke masjid satu pun. Kemudian saya perhatikan anak-anak sedang main bola itu, ucapannya subhanallah. Ucapannya nama-nama binatang disebut-sebut. Kasar-kasar banget ucapannya. Nah itulah akibat baru kelas 2-3 SD, apalagi nanti kalau sudah SMP SMA. Tukang bullying, tukang membuli ya, membuli. Sekarang kan lagi ngetren membuli teman-teman.
Itulah dilakukan oleh anak-anak yang tidak berakhlak. Ya. Nah, jadi bagaimana nasibnya kalau anak kita tidak dididik dengan secara Islami? Subhanallah, akan menjadi anak durhaka. Hadirin yang berbahagia, anak durhaka akan membawa kedua orang tuanya nyeret ke dalam api neraka, membawa fitnah. Di dunia jadi fitnah, di akhirat membawa ke neraka, manakala anak kita menjadi anak yang durhaka. Durhaka kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tuanya, durhaka kepada masyarakatnya. Subhanallah. Oleh karena itu hati-hatilah kita punya anak. Ya. Jangan bangga punya anak sukses di sana, tapi akhlaknya orang tuanya datang tidak dihiraukan. Hadirin yang berbahagia, ini. Kemudian yang ketiga adalah kelak kemudian hari kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di hari kiamat. Ya, sudah ada isyarat suruh berhenti. Terima kasih ya. Ini insya Allah nanti kalau ada waktu saya lanjutkan. Hanya judul ininya saja. Yang ketiga, bahwa kita nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah masalah anak kita. Anak kita akan ditanya, dibawa kemana anak kamu, diajak kemana anak kamu, dibikin apa anak kamu, diciptakan sebagaimana, diciptakan jadi apa anak kamu, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jamaah yang berbahagia, karena saya berjanji 25 menit selesai. Insyaallah ya, apa-apa yang saya sampaikan walaupun secara singkat, amburadul, mudah-mudahan sedikit satu kata menjadi bermanfaat bagi diri saya, mendidik anak-anak saya, mendidik cucu-cucu saya menjadi anak yang baik. Kemudian juga bapak-bapak mendidik anak-anaknya, mendidik cucu-cucunya menjadi anak-anak cucu-cucu yang soleh, soleha, akan membawa kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat nanti. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nasru minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.